Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So we shall teach you chapter 9 on meditation, page 425. No, 425, your Indonesian version book, and it is 289, not the English version book. So, please go to chapter 9. Okay, we skip the introduction, we go to meditation. Okay. The bhavana in Pali, we usually translate it as meditation, and a better word would be mental development. So meditation is the purification of the mind and development of the mind. So there are two types of meditation in Buddhism. So one is samatha bhavana, development of concentration. Samatha means tranquility, peacefulness, calm, etc. So by this meditation, we calm down the five hindrances, nivarana, which are our internal enemies. And then we also purify the mind by doing this and develop concentration. So we say samatha, the objective of samatha meditation, we usually translate it as tranquility meditation. Samatha means also tranquility. So the objective of this meditation is to develop the right concentration for undertaking vipassana meditation, and also to develop the purity of the mind, citta visuddhi. Okay. Ya, hari ini kita memasuki bab 9 meditasi ya. Jadi bab 1 sampai 5 selesai, yang lain nanti kita pelajari bab meditasi. Jadi meditasi kita kenal sebagai bhavana. Di mana bhavana secara umum ya kita menerjemahkan sebagai meditasi, atau lebih baiknya kalau kita bisa menyebutkan sebagai pengembangan mental. Jadi di sini kita mempersiapkan mental kita untuk bisa lebih berkembang dan lebih murni untuk bisa melanjutkan ke meditasi vipassana. Jadi di sini kita mengenal ada dua jenis daripada bhavana. Satu, samatha bhavana, itu pengembangan daripada konsentrasi untuk mengembangkan mental kita dan pemurnian mental. Kemudian vipassana bhavana, pengembangan daripada meditasi kebijaksanaan pandangan terang. Jadi kita melihat ke meditasi ketenangan batin ataupun samatha bhavana. Samatha berarti menenangkan ketenangan atau menenangkan. Di sini dia kita berkonsentrasi agar tidak tergoyahkan dan tidak terkotorkan dan penuh dengan kedamaian, keadaan kedamaian daripada batin. Jadi ini kita mencoba untuk lebih menenangkan atau meredakan kelima rintangan batin atau niwarana, dan juga termasuk semua dengan hasrat daripada birahi atau segalanya, hasrat keinginan, ini semua diturunkan. So the next topic, please. Now the other one is we call vipassana bhavana. So vipassana is insight, so we call it insight meditation. And the objective of the insight meditation is to develop wisdom. And when we can develop 10 insight knowledges, then we shall attain Magga and Phala.
Jadi sekarang meditasi pandangan terang ataupun vipassana bawana. Jadi vipassana berarti pandangan terang, di mana dalam hal tersebut kita mengembangkan pandangan terang tersebut untuk membuat suatu kondisi apabila kita sampai bisa mengembangkan suatu ke-10 vipassana nyana sehingga kita bisa mencapai maga dan pala. So we go to the samatha meditation first. So about meditation subjects. So we need the meditation subject to undertake the meditation. As samatha meditation is very important, the Buddha describes 40 objects of samatha meditation. And we classify these 40 into 7 groups. So the first group is kasina. So it consists of 10 kasina. 10 kasina. And kasina is a meditation device, which we have to observe wholly. So if we have to observe fully, it should be it should be a round circle, and then the diameter of that samatha should be about, they say, 1 span and 4 fingers. That is about 1 foot. And usually in Pauk Meditation Center, the Pauk shadow took like the art disc, the diameter about 15 inches. Samatha bawana, ya. Jadi samatha bawana kita di sini juga adalah sangat penting, ya. Karena di sini samatha bawana adalah untuk mengembangkan batin, mempersiapkan batin untuk mencapai ke konsentrasi yang cukup kuat. Jadi di sini Buddha ada menjelaskan tentang 40 jenis daripada objek meditasi untuk samatha bawana yang kita kenal dengan samatha kamatana, ya. Jadi di sini ada terdiri dari 7 kelompok daripada 40 objek meditasi tersebut yang akan kita jelaskan kemudian. Yang pertama, kasina. 10 kasina. Kasina berarti kita mengamati objek tersebut secara keseluruhan, ya, melengkap secara keseluruhan dan semuanya secara lengkap. Jadi ini dapat dikatakan demikian karena kita mengamati keseluruhan daripada objek meditasi tersebut secara menyeluruh. Jadi oleh Pak Usaidao mengatakan membuat sebuah kasina, misalnya kata kasina tanah, umumnya dengan ukuran lebih kurang 1 jengkal tambah 4 jari. Itu lebih kurang sama dengan sekitar 1 kaki atau sekitar 30 cm. The first kasina is Patthavi kasina. So it is an art kasina. So we prepare it by smearing dawn-colored clay, that is orange color clay, on a canvas, so in the form of a disc. So the diameter should be, as I told you, about 15 inches. And the meditation on this Patthavi kasina, we already described to you quite in detail in developing the 5 Rupa Vajra jhana. Already, so you should read that again if you want to know how to do meditation on Patthavi kasina. And then we have Abo kasina, water kasina. So in meditation, usually, like the monks, they just put water on the cover of their alms bowl. So that is also about the diameter is about 1 foot to 15 inches. You just watch that water. In place of the addis, now we concentrate on water, and then the procedure are the same. And then we have Tejo kasina, fire kasina. So in the previously, like in the Buddha's time, they use a tray about, say, 15 inches in diameter, and they place the burning charcoal on that. But nowadays what we do, like in Pauk Center, is to look in the big fire. So in the kitchen, like in Pauk Center, we are cooking big pots. So the fire is also big. So
You look from an old tray or an old pot with a hole there. So through the hole, you just look in the middle of that fire. So you can see about the cycle of the fire, about 15 inches in diameter. So we just reflect on that. So instead of Pathavi, now we reflect Tejo. So when you close your eyes, you can see the fire as you have seen with open eyes. We say you attain the learning sign or acquired sign. Then you go to meditations in the hall and then meditate together with others. So again, you can also develop the counter sign. And then you can develop also 5 rupa vajra jhana. Okay. Ya, jadi kalau kita melihat ke kasinanya, yang pertama Patawi kasina sudah kita pelajari sebelumnya, jadi tidak dijelaskan secara terlalu detail lagi. Jadi di sini kita melihat ada dengan menggunakan sebuah kanvas ya, yang kita hapuskan atau kita aplikasikan dengan tanah berwarna agak keoren-orenan ya, atau kadang disebut dengan warga menyingsi warna fajar ya. Jadi ini sama dengan agak keorenan. Jadi dengan lempengan lebih kurang ukurannya sekitar 1 kaki juga ya. Kita kemudian mengambil ini sebagai objek meditasi kita. Oke, kita lanjut aja. Kemudian apokasina, kasina air. Para biku sering menggunakan hampir sama caranya dengan menggunakan Patawi kasina tadi. Cuma di sini mereka sering mengambil tutup daripada patanya. Jadi patanya itu kan ada tutupnya kalau dibalik ya. Ketika dibalik taruh air di atas permukaan, dibiarkan tenang, kemudian dia bermeditasi dengan apokasina tersebut. Prosedurnya sama dengan Patawi kasina ya. Kemudian kita masuki ke tejo kasina ya, kasina api. Jadi pada saat dulu biasanya para meditator itu mengambil sebuah bejana tanah dulu, dari tanah ya, bejana tanah yang agak seperti talam, hampir seperti talam. Jadi mereka menaruhkan itu arang-arang yang sudah dibakar. Ya, arang-arang yang sudah dibakar ditaruh di atas, dan ini digunakan sebagai objek tejo kasinanya. Namun di pusat meditasi Pak Au mereka sering menggunakan, karena di dapur mereka kan karena banyaknya biku di sana, otomatis mereka menggunakan bejana-bejana yang cukup besar untuk memasak. Otomatis api yang mereka gunakan juga cukup besar. Ya, karena apinya cukup besar. Karena kalau kita di sini kan umumnya gas dan segalanya. Di sana saya rasa masih ada pakai kayu. Saya waktu ke sana saya lupa. Jadi kalau kita pakai kayu, api itu cukup besar. Jadi mereka sering berdiri di balik daripada tembok atau di balik daripada kayu papan. Jadi papan itu ada lubang-lubang kecil. Mereka coba melihat melalui lubang tersebut ke dalam apinya, sehingga dia mendapat gambaran api yang lebih kurang 30 cm juga. Dari jarak itu dia melihat dengan mata terbuka, dengan konsentrasi penuh dia melihat ke api tersebut yang membara. Setelah setengah jam mungkin mereka melihat terus menerus dengan konsentrasi yang kuat, dia coba menutup mata. Ketika dia menutup mata, dan apabila gambaran dari api itu memang telah muncul, berarti dia sudah mendapat apa yang dikatakan dengan tanda awal ya, tanda pembelajaran, quiet sign-nya dia dapat. Jadi ini yang kemudian dia pergi ke ruang meditasi menggunakan objek tersebut ya, tanda yang didapat atau kita sebut dengan ugahanimittanya untuk sebagai objek meditasi. Pada saat itu dia mencoba mengkonsentrasikan batinnya dengan memperhatikan ugahanimitta tersebut berkembang sampai dia betul-betul bisa mempertahankan di mana kondisi daripada kasina tersebut berkembang seperti halnya Patawi kasina tersebut, sampai begitu menjadi segitu cerah dan berkembang. Pada saat itu dia memasuki upacara samadhi yang telah mengembangkan yang dikatakan Patibhaganimitta ya. And while your kasina is a kasina, so to develop it, you usually sit outside the building where you have a gentle breeze touching your cheek, like in Anapanasati, Anapanasati, mindfulness breathing. We try to be aware of the in-breath and out-breath by the gentle touch, on the nostril. But now we are aware of this air,
no, by the gentle touch on the cheek. So again, you do Vayo, 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 and you proceed, no, just like the Patwi Kasina. So this, no, the Patwi, Abo, Tejo, Vayo are 4 primary elements. So by meditating on them, when you develop the supernormal power, you can create earth, you can create water, you can create fire, and you can create, no, the air, no, and move like quickly like the air blowing, so flying in the air. Ya, Vayo Kasina, ya, di sini kasina angin, ya. Jadi di sini kita mengembangkan konsentrasi pada angin yang berhembus yang menyentuh pipi kita, atau di sini ditulis juga yang lewat di atas kepala kita yang melalui rambut di sini, ya. Jadi kita memperhatikan seperti pada Anapanasati, kita hanya memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar pada satu titik sentuh di lubang hidung, ya kan? Nah, jadi sekarang titik sentuhnya itu kita merasakan di pipi bagaimana angin itu berhembus, ya. Jadi dengan hembusan angin yang begitu lembut tersebut, ya, kita mengembangkan suatu konsentrasi yang kuat terhadap angin tersebut, ya, sampai kita bisa mengembangkan suatu konsentrasi yang sangat kuat, ya. Apabila memang kita mencapai dengan meditasi ini kita bisa mencapai ke tingkat kemampuan batin yang sangat kuat, bahkan dikatakan kita bisa mengembangkan ada api, tanah, dan juga air di sini. Jadi ini sama sebenarnya. That we have 4 color kasina. Nila kasina is brown kasina, Pita kasina yellow or gold color kasina, Lohita kasina is red color kasina, Odada kasina is white, not the light, no, white color kasina. So for the brown, no, they can also look like the black, no, object. Like for the monks, they just, no, they put their arms bow, no, the upside down, and they just watch on that. And even in Pauk Meditation Center, no, when we teach the meditators how to do the 10 kasina, so usually only after they attain, no, the 4th Rupa Vajrayana in Anapanasati, so no, we teach the 10 kasina to them. So in that case, when they want to do, no, let the Nila kasina, they just look at, no, the head hair of a person sitting in front of them, and make it the brown kasina. So they do that. So to begin with the, no, kasina to develop the jhana it takes longer. Anapanasati is faster. So, no, usually only after you attain the 4th jhana. The 4th jhana here we mean is in the 4th jhana method. It's equivalent to the 5th jhana in the 5th jhana method. So after you attain the 4th jhana, you can do this kasina meditation very easily. So, no, 1 kasina in 1 day, developing up to 5 Rupa Vajrayana. No, you can do that. And when you attain the jhana, you don't need to prepare anything. Not like the art kasina, no, Pausharo, he just cleared the art and he draw a circle about 50 inches in diameter. You just, no, sit there on the 4 feet from there, and you just reflect on that. To do what water kasina, he said, you look in the water, in the well. So when the well is quite below there, if you look from above, so you can see the whole, not the whole, like water cycle. And then like the fire kasina, you just go to the kitchen, try to look the fire. And then like Vayo, you just sit outside, try to get and for the Kala kasina. So Nila kasina, they look at the hair. And Pita kasina for yellow kasina. So the Paucharos ask the meditator to look at the urine bladder. There is urine there with yellow color, so you can meditate on that. And then for the Pita, no, the yellow, and Lohita, red, try to see the blood. No? So, and then the Odhata, white kasina is
So now when you get the jhana, you can look at a person, penetratively. So look at his skull. The skull has the white color. So just meditate on that. So now for those persons who didn't attain the jhana, so for this kala kasina, you can take like a brown circle of paper or the yellow color, white color paper. So you can stick the circle there. You stick on the wall on the boat. Then you can meditate on that. Okay. Ya. Jadi kemudian kita di sini ada setelah melalui wayo ada kasina warna. Jadi kasina warna ini ada nila kasina ya warna kecoklatan, pita kasina warna kuning, lohita kasina warna merah dan odata kasina warna putih yang di depan tercatat sebagai cahaya salah. Jadi warna putih. Jadi warna-warna ini dapat kita lihat dengan bermeditasi, misalnya dengan nila hanya melihat kepada rambut seseorang yang warna kecoklat-coklatan ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita melihat bagaimana pengembangan daripada ke-10 kasina, ada beberapa bagian yang terasa agak sulit ya, seperti melihat kepada api yang sedang senantiasa hidup, dia kan sebenarnya tidak stabil, bergoyang. Melihat kepada udara yang mengalir melalui pipi kita, itu tidak terlalu stabil, dia kan kadang ada kadang nggak ada. Jadi biasanya untuk ke-10 kasina tersebut baru diajarkan apabila kita sudah mencapai ke tingkat mencapai ke tingkat 4 rupa wajah jana keempat daripada jana materi. Dalam hal ini dalam metode perhitungan 4 jana. Namun untuk metode perhitungan 5 jana dia sudah memasuki ke kelima, karena setelah dapat mengembangkan kelima sampai jana kelima, otomatis kita akan gampang mengambil objek meditasi itu tanpa tergoyahkan walaupun kondisinya tidak terlalu stabil. Jadi dikatakan setelah mendapat ke semua jana tersebut kita mengambil kasina akan menjadi lebih gampang tanpa harus mempersiapkan kasina tersebut dengan susah payah. Bahkan Pak Ausayadaw beliau kalau ingin menjalankan meditasi pada kasina tanah, dia tidak perlu harus membuat kasina lempengan tanah tersebut lagi. Hanya dengan sebuah kayu yang melukiskan sebuah lingkaran dengan lebih kurang satu kaki di atas permukaan tanah, dia sudah bisa bermeditasi pada patawi kasina pada saat itu ya. Jadi demikian juga kalau kita melihat pada mengambil objek meditasi apokasina ataupun air di sini. Jadi hanya perlu melihat ke dalam sumur ya. Lingkaran yang ada dalam sumur itu sebagai objek daripada meditasi daripada apokasina. Kemudian untuk menggunakan kasina api hanya perlu pergi ke dapur melihat ke api tersebut. Sorry ya, udah cukup Kemudian untuk wayo kasina hanya perlu pergi keluar untuk merasakan angin yang berhembus. Demikian juga untuk kasina warna. Jadi di sini dia tidak perlu terlalu sulit lagi. Tadi nila kasina rambut, pita kasina warna kuning, kita bisa melakukan sebuah kertas yang berwarna kuning menjadi objek kita bisa. Lohita kasina juga mempersiapkan kertas merah atau melihat kepada darah yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi odata kasina juga dapat melihat kepada warna putih dari tengkorak daripada para meditator yang duduk di depan kita. Jadi ketika kita sudah berhasil memasuki ke tingkat jana ya, jadi kita sudah bisa menembus. Dengan cahaya menembus ini kita melihat ke dalam organ tubuh praktisi kita yang di depan dan mengacu kepada gambaran tengkorak daripada beliau yang berwarna putih ya. Juga tadi untuk kembali kepada kasina kuning, kita juga dapat melihat ke dalam organ tubuh kita, melihat kepada kantung kemih ya. Di mana kantung kemih, di dalam kantung kemih biasanya urin tersebut adalah berwarna agak kekuning-kuningan. Jadi ini dapat dilakukan untuk sebagai objek meditasi daripada warna kuning. So loka kasina, light kasina is a very good meditation subject also. So it's easy to do it again, like in Pauk Meditation Center. No, the meditator look at the sun. No, at the time about 5 p.m. No, about 5 p.m. So at that time it is not glaring. You can look
No, you can focus on the sun, seeing the light, no, the radiating. So aloka, aloka, aloka. So no, if you base on the food, the jhana, it doesn't take long. Just by watching about half an hour or at most 1 hour. No, you close your eyes, you can see the sun. As you have seen with open eyes, then you go to the meditation hall, continued meditation. When you attain like the full rupa jhana in this aloka kasina, wherever you look, it is lighted up. Now, in the dark, it's lighted up. So it's very nice. And actually, even with the anapanasati, when you can develop the food jhana, so in the dark you can walk. It becomes bright. So that the wisdom light. And meditator, they can read. Why meditating in the dark? So they forgot how to meditate, something like that. Just they can read. In the dark. Just go back to your room. You don't need to turn on the light. So you can go to your bed, all lighted up. So very good. The power of the concentrated mind is very wonderful. Ya, yang ke-9, aloka kasina. Ya, jadi kasina cahaya kita bisa dengan cara melihat kepada matahari di petang hari. Ya, ketika waktu sudah menjadi jam 5. Ya, Anda jangan di jam 12 siang Anda melihat matahari, mampus nanti ya. jam 5 sore. Jadi pada jam 5 sore tersebut di mana tidak terlalu menyilaukan lagi ya, kita bisa melihat kepada cahaya tersebut. Jadi umumnya kita ketahui bahwa kasina tersebut setelah orang mencapai jhana kelima ya, sudah baru mulai. Jadi beliau tidak perlu waktu lama untuk mengembangkan konsentrasi tersebut pada cahaya. Ya, jadi ini setelah kita berhasil mengembangkan konsentrasi pada cahaya tersebut, ya, kita juga pada saat itu menutup mata, kita sudah dapat melihat cahaya tersebut, meskipun terkadang di kondisi kegelapan. Ya, tadi dikatakan oleh Dr. Moon bahwa pada anapanasati sekalipun, ya, ketika cahaya daripada kebijaksanaan sudah muncul dalam batin kita, kita bahkan mampu berjalan di kegelapan. Ya, jadi kalau Anda terkadang melihat orang berjalan di kegelapan yang tidak ada cahaya dan bisa berjalan lancar, jangan sangka itu bukan manusia ya. Itu ada ya mungkin. Jadi juga kita dapat membaca di dalam kegelapan ya. Membaca di dalam lampu dimatikan, membaca gampang. Kita juga bisa ya. Kalau yang kita baca itu adalah handphone, iPad kita kegelapan, mati segelap apapun kita baca kan. Namun kalau mau Anda coba ya, Anda mau coba ketika beliau baca buku, Anda coba matikan lampu, dia baca enggak? Itu kita ada coba, oke. So this akasa kasina is limited space kasina, and it can be developed by looking through a hole in the world towards outside space, and then you just meditate the akasa also here. So this 10 kasina, they can develop 5 rupa vajra jhana, and then after you attain all the based on the 5th jhana, you can also develop the full arupa vajra jhana. So the 10 kasina is the only means to develop the arupa vajra jhana. No other meditation subject can develop arupa jhana. And then after you attain all the 9 jhanas in the 10 kasina and you practice in 14 ways as taught by the Buddha, you can develop supernormal power. So there is mundane super knowledge. Okay. Ya, sekarang kita melihat yang ke-10, akasa kasina, ya, kasina ruang. Di sini dapat dikembangkan dengan cara kita melihat ke ruang angkasa, ke ruang dengan melewati sebuah lubang kecil, ya. Jadi
ini kita dalam lubang tersebut kita melihat keluar seperti halnya ketika kita mengembangkan kasina api ya, kita melihat melalui lubang tersebut. Jadi ini 10 kasina yang dapat dikembangkan untuk mencapai ke tingkat rupa jana kelima dalam metode 5 jana ya. Jadi mencapai jana kelima. Kemudian kita berpikir, kenapa saya harus mengembangkan ke 10 kasina? Kenapa saya anapanasati aja atau 1 kasina aja cukup, ya kan? Setelah mencapai ke jana kelima, ya, 5 jana dan kemudian mengembangkan 4 jana berikutnya, berarti 9 jana dalam metode 5 jana, kita bisa mengembangkan ke 10 kasina tersebut dengan baik, ya. Setelah berulang-ulang sampai 10 kasina sampai mahir. Jadi Anda ulang mahir, 10 kasina mahir. Kemudian Anda bermeditasi ulang ya. Bermeditasi ulang dengan menggunakan 9 kasina di atas, yang ke-10 tidak dihilangkan, 9 kasina di atas dengan menggunakan 14 cara ya. Menggunakan 14 cara. Jadi setelah mengembangkan 14 cara tersebut, kita bisa mengembangkan yang dinamakan dengan 5 lokia abinya, yaitu pengetahuan supranatural yang tinggi yang berlandaskan pada kondisi duniawi. Now, the next group of meditation is meditation on foulness, on the foulness of a dead corpse. So there are 10 kinds of dead corpses described. So you just go on, just go on. So we describe in Visuddhimagga. So now like Uddhagmadaka, rotten and bloated corpse. Vinilaka, discolored corpse, which becomes brown black. Vipupaka, a corpse with cracked skin and the pus oozing out. So these and the last one is Attika, a skeleton. So nowadays it's very difficult to see a corpse and you to meditate it just like for a whole day. It's not easy. But you can go to the cemetery where they cremate the dead corpse. So you can see that is a fresh new corpse, actually, not very disgusting. So you have to find a corpse to do that. So like in Pauk Meditation Center in Molmyai and also in Yangon, we hang a full skeleton of a man, the skeleton. So you can just watch over it. And you can do this Attika, the meditation. So, like in Pauk Center, this is also taught because it is included in the Four Guardian meditation. So I also told you to do in general way, the Mitta Bhavana, and the number 2 is Buddha Nusti, reflecting the attribute of the Buddha. And this is number 3, Asubha Bhavana. So, the advantage is, by meditating on this, the disgusting nature of a dead corpse, you can develop to the first jhana. Only to the first jhana, you cannot go up to second jhana because the object is very disgusting, and you cannot concentrate on it without vitakka. Vitakka applies the mind there all the time. Only then you can concentrate. But only when you attain the first jhana, you also attain the perception of foulness. Perception of foulness. So that perception of foulness is very, very powerful to suppress the lust. The lust or the raga in Pali, because that is the greed and craving. And greed craving is the worst nivarana, the worst hindrance. So if you can suppress that not to arise in the mind, so your mind becomes very, very calm and stable. And just like you behave like an arahat is, it is said in the Visuddhimagga. So if your mind is not wandering anymore and it's very calm and the tranquil, then you can do vipassana very, very effectively. And to suppress this, this lust and the craving. So, we, as a general, we also can reflect our body, even our, the living body is disgusting.
asubha. No, because in the next the meditation we have kaya gata sti to see all 32 parts, and then also reflect on the disgusting nature of each part. So every part of the body is disgusting. No, so when you know that, if you just reflecting the asubha, disgusting, or loathsome, then you can suppress that greed. So not many desires anymore. Try to crave for this, for the good things, and try to beautify yourself. You don't do that anymore. Then you can meditate very well. Okay. Sekarang meditasi kepada asubha bawana ataupun meditasi kepada hal yang menjijikkan, ya. Jadi di sini adalah merujuk kepada 10 jenis daripada mayat yang biasanya kita jumpai pada meditasi apabila kita menuju ke kuburan-kuburan, ya, ataupun sekarang susah untuk mendapatkan mayat untuk sebagai objek meditasi, ya. Kita juga dapat pergi ke tempat kremasi. Namun saat ini kremasi tidak gampang melihat mayat lagi. Mereka setelah dari peti mayat kan langsung masuk, berpindah ke dalam sebuah tapak tersebut, masuk di pembakaran melalui listrik dan gas. Jadi boleh katakan tidak nampak sama sekali lagi, ya. Jadi sangat susah untuk melihat. Namun kita coba membayangkan bagaimana mayat-mayat itu muncul, ya, dengan bayangan kita. Udah sering lihat mayat toh? Ya, pernah ya. Ya mungkin hanya mayat orang tua yang meninggal, yang apa. Tapi kalau mayat yang menjijikkan nggak pernah kan? Coba kita lihat 10 jenis daripada mayatnya, Pak John. Ini. Coba Anda bayangkan mayat-mayat tersebut, Anda timbulkan dalam bayangan kita sampai sekuat tenaga Anda timbulkan. Kalau bisa nanti waktu makan juga munculkan. Ya, oke. Udu. Di sini ada udu mataka. Ya, Anda coba bayangkan sebuah mayat yang sudah busuk dan menggelembung, ya. Busuk dan menggelembung. Kemudian winilaka, mayat-mayat yang sudah tidak berwarna lagi dan menjadi coklat kehitam-hitaman, ya. Ini kemudian ketiga, wipubaga tersebut mayat dengan kulit yang terkoyak dan nanah keluar dari dalam. Coba Anda bayangkan kondisi-kondisi begini. Kalau bisa nanti sampai kita memakan nasi, coba munculkan lagi, ya. Jadi saya lihat nanti selera makannya naik apa jatuh, ya. Itu cara terbaik untuk menjaga badan tidak terlalu gemuk sebenarnya, ya. Atika yang pertama, yang terakhir itu adalah kerangka manusia, ya. Kerangka manusia. Jadi di pusat meditasi Pak Au, ya. Jadi di sana ada kerangka manusia secara lengkap. Kalau Anda mau lihat di sana agak gampang. Kalau tidak sebenarnya Anda pun gampang. Di Jakarta gampang kok. Anda pergi ke Universitas Indonesia, di Fakultas Kedokterannya, di dalam laboratorium yang banyak mayat-mayat dan rangka-rangka. Ada. Kami dulu praktek juga dengan mayat-mayat begini kok. Ya, banyak di sana. Jadi ini semua, jadi kita mengetahui semua pengembangan daripada meditasi pada mayat tersebut, kita hanya mampu sampai meraih jana pertama. Dia tidak akan naik ke jana kedua. Kenapa? Karena ketika mayat yang begitu menjijikkan, kita mau melihatnya, pertama kan kita agak enggan. Ya, namun kita butuh sebuah kekuatan untuk melihatnya. Setelah kita mencoba melihatnya, kita mempertahankan penglihatan kita kepada mayat. Setelah itu sulit untuk dilepas. Witaka itu kita udah mau tidur pun muncul aja. Padahal ini bagus loh. Hal-halnya kita memunculkan sebuah tanda meditasi susah. Ini begitu kita lihat dengan kuat, kita nggak bisa lepas. Witaka itu nggak bisa tidur muncul, ya. Bagi yang kurang biasa melihat mayat biasa pasti begini, ya. Kalau bagi kami yang udah biasa mayat sehancur apapun, bagi kami udah biasa-biasa aja kan. Jadi ini bagi orang-orang jarang ini hanya sampai jana pertama. Namun apabila kita bisa berhasil meraih sampai jana pertama, ya, ini sebuah hal yang sangat baik karena dia juga termasuk kepada salah satu daripada 4 meditasi perlindungan, ya. Pertama meta bawana Buddha Nusati, yang ketiga di sini asubha.
Jadi asubha tersebut kita kembangkan di mana persepsi yang kita dapat daripada kejijikan tersebut pada saat apabila kita mendapatkan, terutama orang-orang dengan kondisi raganya yang tinggi, ya, raga ataupun ya bahasa yang agak kurang sopannya, birahinya cukup tinggi, ini kembangkan saat ini bisa menekan sekali, ya. Jadi orang-orang banyak yang bermeditasi, di mana pernah bertanya, saya bermeditasi, apalagi masih muda dengan kondisi jasmani yang sangat fit, ini sering muncul ya dalam pikiran meditasi. Udah, kembangkan aja meditasi asubha. Apabila sampai mengembang ke konsentrasi yang cukup kuat, ini pelan-pelan akan ini banyak maya ya. Pelan-pelan akan raga tersebut akan menurun, karena ini juga sebenarnya merupakan suatu kondisi yang memang sangat buruk yang mempengaruhi kita. Jadi setelah itu kita bisa hidup dengan tenang, bagaikan seorang arahat yang hidup tanpa kekotoran batin. Jadi pada saat itu jasmani kita bisa menjadi tidak terlalu menarik kepada jasmani lagi, tidak hanya selalu mempercantik diri, ya. Jadi terasa kalau kita di sini kita lihat cewek-cewek hanya sederhana aja ya, namun tidak mengurangi kecantikan masing-masing, saya tahu tentunya ya. Jadi kemudian dengan hal-hal tersebut ya, jadi manusia itu bisa tidak terlalu melekat kepada jasmaninya. Jadi selain itu juga kita ada meditasi ke kaya gata sati yang melihat kepada kejijikan daripada jasmani juga, ya. Jadi ini semua untuk menekan suatu hal daripada kemelekatan kepada jasmani kita. So you can have a look at the 10 kinds of corpses here. So you can choose anyone you like. Now if you choose one and you just meditate on that, so that corpse becomes your friend. Not just like the medical students, when they do physiology or the anatomy, they have to operate on a dead corpse. So they regard that corpse as their friend. And the same thing, if you meditate on this corpse, they become like your friend. So they are giving you the greatest merit, so by meditating on the corpse. But you cannot do the asubha bhavana by just watching the picture. You cannot do it. You have to watch the real corpse, the real corpse. Okay. Ya, kita tadi melihat di depan ada gambaran-gambaran daripada mayat-mayat. Jadi kita lihat kejijikan daripada mayat tersebut ya. Jadi kita juga harus mengambil mayat ini sebagai teman meditasi kita, menganggap mereka teman ya. Jadi jangan takut dengan mayat, sebenarnya dia tidak ada apa-apanya, hanya materialitas yang muncul dan tenggelam aja kok ya. Jadi kalau di Fakultas Kedokteran ya, mayat itu betul-betul dianggap teman, karena begitu ada mayat baru masuk ya, kan untuk mendapatkan mayat untuk dipraktekkan itu harus melalui izin yang sangat susah ya. Departemen Kehakiman, Kedokteran semua harus mendapat izin baru boleh menggunakan mayat untuk dia praktek. Tidak hanya sekata ada mayat langsung ya. Jadi ini butuh. Jadi begitu ada satu mayat masuk, mahasiswa kedokteran itu berlomba-lomba saling merebut mayat tersebut ya. Mereka berebut, soalnya gimana? Susah mendapat mayat. Begitu masuk lomba, ini untuk kami, ini mayat kami berlomba. Nah, jadi di dalam meditasi tersebut kita juga kalau bisa ada mendapat mayat ya, tidur aja di samping mayatnya nggak apa-apa kok ya. Jadi ini kita jadikan sebagai teman kita. So we go to the next topic, the 10 recollections. So we call 10 anussati. Anussati means recollection or the repeated reflection. So this is anussati. So we have 10 kinds of anussati. We begin with Buddha anussati, recollection of the Buddha's virtues. So there are 9 virtues mentioned in Isipito Bhagava Araham Samma Sambuddho. So they describe briefly here, but it's not very, you cannot know very exactly. Like Araham, they say just Vati. Vati, you don't know what is Vati. Vati of what? So it is Vati of veneration, as the Buddha is the noblest
and he is worthy of veneration, like the Araham Samma Sambuddho. The Buddha is really fully self-enlightened, and he attained the Sabbanyutta Jnana, omniscient village, omniscient wisdom that knows everything that should be known. So these the attributes are described fully, more fully in the Visuddhimagga. So after reciting all the meditating on the 9 kasina for say about 5 minutes each, you can choose only one attribute that you like best, and just repeat it, repeatedly. So you try to visualize the Buddha. If you cannot visualize, you look at the one statue of the Buddha, and you do like the Araham, 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 Araham. So if you concentrate very well, you can develop up to only neighborhood concentration. You don't get the jhana here. But even if you get the neighborhood concentration, you get all the benefits for the developing Buddhanussati. And we say the Buddha, then all your body and mind are permeated with that attribute of the Buddha, and they become very noble. So we say they can protect you from all the external enemy, not like from wicked ghosts or beasts, etc., and also from internal enemies, not like the defilements. So again, you can remain very peaceful and happy, and it develops like the saddha, like the saddha, faith in the Buddha, very very, to a great extent, and also mindfulness and the wisdom, the effort also becomes strong because of that. And then Dhammanussati is recollection on the virtues of the Dhamma. So again, there are 6 virtues of the Dhamma. You can choose any one and reflect it. Okay. Sekarang kita masuki ke 10 perenungan. Jadi anusati di sini berarti kita secara berulang-ulang merefleksikan ataupun dengan secara konstan terus-menerus dengan penuh perhatian. Jadi di sini adalah sebenarnya terdiri dari sati cetasika ya. Jadi ini hanya merupakan, kalau kita melihat ke faktor-faktor mental, ini merupakan satinya. Jadi yang pertama adalah Buddhanussati, itu perenungan kepada kebajikan-kebajikan daripada Buddha. Ya, jadi di sini kita merefleksikan pada 9 kebajikan Buddha, seperti halnya contoh ketika kita melafalkan Itipiso Bhagawa Araham Sama Sambuddho kan. Jadi di sini kita ada mengandung 9 daripada keagungan dari kebajikan daripada Sang Buddha. Ya, seperti di sini adalah yang tulis dengan Araham yang disebut hanya dihargai ya, sangat dihormati di sini. Sebenarnya araham itu tidak dapat kita terjemahkan hanya dengan satu kata ya. Dia dapat dihormati atau dihargai karena kesuciannya ya, karena kesuciannya. Jadi di sini maka terkadang penerjemahan itu kadang bisa agak sedikit lari dalam kondisi begini ya. Kemudian penuh tercerahkan sendiri dengan secara sempurna ya, mencapai penerangan sempurna dengan dirinya sendiri ya. Jadi di sini dia juga mencapai yang dikatakan Sabbanyutta Jnana, di mana itu adalah suatu pemahaman, kepengetahuan, bisa mengetahui segala kebijaksanaan akan hal-hal yang perlu dan harus diketahui di sini. Ya, jadi di sini kita dengan melafalkan seluruh daripada kebajikan daripada Buddha sampai kita memang cukup memahaminya, kemudian kita bisa memilih hanya salah satunya. Ya, tidak perlu seluruhnya, karena terlalu panjang itu konsentrasi kita juga akan tidak terlalu kuat. Kita mengambil salah satunya, misalnya araham, salah satunya kita mengembangkan kebijakan-kebijakan tersebut sampai kemudian kita bisa mencapai ke tingkat konsentrasi yang upacara samadhi ya. Jadi di sini kita sebenarnya bukan hanya neighborhood concentration, ya. Kita belum sampai ke itu, kita hanya konsentrasi mendekati ya. Jadi di sini kita bermeditasi pada seluruh
kebajikan Buddha, dan ketika kita mencapai ke tingkat daripada konsentrasi tersebut, akhirnya kita bisa merasakan suatu ketenangan yang bisa menaklukkan seluruh musuh-musuh eksternal ataupun musuh-musuh internal kita. Jadi sebagai musuh-musuh eksternal kita, misalnya makhluk-makhluk halus ya, juga misalnya ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, umumnya mereka akan niatnya mereka tidak akan muncul ya. Dan juga dapat kita menaklukkan ke semua musuh-musuh internal kita seperti hanya lima rintangan batin tersebut ya. Jadi setelah itu kita bisa mendapatkan suatu kondisi penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, dan juga keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, terutama terhadap kebajikan daripada Sang Buddha. Kemudian kita selanjutnya kita dapat mengembangkan yang dinamakan perenungan kepada kebajikan daripada Dhamma. Dengan merefleksikan pada kebajikan Dhamma, kita juga dapat mengembangkan suatu salah satu ya dari kebajikan yang Dhamma yang disebutkan di sini. So please go up. Samga Nusti is recollection of the virtues of the Samga. Sila Nusti is recollection on the virtues of one's pure morality. Jaga Nusti is recollection of the virtues of one's dana, offering. And Devata Nusti is recollection of one's virtue, similar to the deities. So we say here the way we recollect, we reflect. Deities are born in such exalted states in the celestial realms, on their death, on account of their faith, morality, charity, knowledge, wisdom, moral shame, and moral dread. I too possess these virtues. So these 7 virtues I describe here are called the virtues of an upright person. So I also have this virtue, and you have to reflect on your faith, on your morality, etc. So there is the Saddha Nusati separately. Saddha Nusati will be included in Devata Nusati. And in Upasama Nusati is recollection on the virtues of the Buddha. And there's number 8 is Marana Nusati. So you please tell them first. Yang ketiga Silanusati, jadi adalah perenungan akan kebajikan daripada Samga di sini ya. Jadi di sini semua kebajikan Sangha kita kembangkan. Kemudian selanjutnya keempat Silanusati, ini adalah merupakan perenungan akan kebajikan daripada moralitas. Kemudian Caganusati, perenungan akan kebajikan daripada berdana. Jadi di sini adalah merujuk kepada dana tersebut. Kemudian Dewata Nusati adalah perenungan akan kebajikan daripada kebajikan dewa di sini. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengadakan pengembangan perenungan terhadap kebajikan dewa. Kita mengetahui bahwa dewa itu adalah terlahir begitu agung, pada keadaan begitu agung sebagai konsekuensi daripada keyakinannya, moralitasnya, kemurahan hatinya, dan pengetahuan serta kebijaksanaan, dan juga suatu kondisi akhirika, rasa malu untuk berbuat salah dan rasa takut untuk berbuat salah. Jadi dengan merenungkan akan kebajikan para dewa tersebut, kita merenungkan saya juga akan memiliki kebajikan tersebut. Jadi kita menumbuhkan suatu kondisi kebajikan tersebut dalam batin kita. Ya, bukan saya ini orang suci, orang mulia, tapi saya juga akan memiliki kebajikan. Jadi kita kembangkan. Dengan mengembangkan ini, kita termasuk merenungkan kepada Dewata Nusati. Kemudian yang 7 Upasanusati, di sini merenungkan kebajikan daripada Nibbana. Ya, betapa agung, betapa mulianya sebuah Nibbana. Kemudian Marananusati, ada perenungan akan perenungan akan sifat daripada kematian seseorang. Ya, jadi nanti dijelaskan. So this Marananusati is the 4th guardian meditation. So these 4 guardian meditations, the Buddha said, they are desirable.
at all places. And they are very beneficial, so we should reflect on them whenever is possible. And they will guard you from internal enemies and external enemies. Just like yesterday we said, if you want to undertake meditation very quickly, then try to reflect this Marananusati. So when you reflect Marananusati, try to see. Now, many persons that you know, have already died, including your friends, and some are younger than you, and some are of your age. Many of them already died. And then you look again, like even great men in history, like Julius Caesar, the King Asoka, also all these, they all died. And then you also see, like great arahats like Sariputta, Moggallana, they also pass away. And even the Buddha passed away. So look at these, and then you reflect. So even the Buddha pass away like a small fry like me. I cannot live forever. So I shall surely die. Death is certain. Nobody can avoid the death. And death will come at any moment. So then, we say here, you can reflect, my death is certain, my being alive is uncertain, my death is certain, my being alive is uncertain. So death, marana. So you reflect. If you reflect, continuously, just like we take Anapanasati, then again you can also develop only up to the neighborhood concentration. So this 8 Anusati, they can develop only up to neighborhood concentration. Now even if you attain neighborhood concentration, it becomes very, very the effective. And if you attain the neighborhood concentration, you will have the sense of urgency, we say. The sense of urgency. So now you feel, I have been postponing meditation again and again. I will meditate later, you are doing. Now when you become you cannot meditate anymore. So try to undertake meditation as early as possible. If you attain that sense of urgency, so you can suppress your pride, your desires, your attachment to your wealth. So when you die, these do not go with you. So no more attachment. So you can do vipassana meditation very well also. Sekarang kita melihat kepada Marananusati, perenungan akan sifat-sifat kematian. Jadi di sini kita merenungkan kepada kematian tersebut ya, di mana kita melihat bahwa di sisi-sisi kita sudah banyak, mungkin ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita, ada saudara-saudara yang sudah melalui kita, ada mungkin orang-orang tua yang sudah mendahului kita. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa kematian itu pasti akan datang ya. Bahkan orang-orang yang terkenal sekalipun dia tetap harus mengalami jalan kematian tersebut ya. Kita tadi dikatakan seperti halnya misalnya Julius Caesar ya, juga akhirnya harus meninggal ya. Begitu terkenalnya beliau dari Italia ya kalau nggak salah, juga harus meninggal. Kemudian Raja Asoka yang begitu punya nama besar pada zaman Sang Buddha juga harus meninggal ya. Juga bahkan para arahat yang besar sekalipun seperti yang mulia Sariputta, yang mulia Moggallana, bahkan Sang Buddha sendiri juga tidak terlepas dari kematian tersebut. Jadi karena hal itu saya juga yakin bahwa suatu hari saya juga pasti akan mati ya. Di sini dikatakan bahwa ada satu perenungan, kematian saya adalah pasti, namun kehidupan itu tidaklah pasti ya. Kita hidup sampai kapan nggak tahu ya. Jadi bahwa suatu hari kita pasti akan menghadapi kematian. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya, seperti Dr. Mun juga mengatakan ya, beliau juga sudah tua, termasuk dirinya juga tidak akan terlepas dari kematian. Namun apabila
kita bisa menuju ke kematian sampai mempunyai kualitas seperti beliau saja, saya tidak akan menyesal mati, ya. Siap. Kalau udah punya kualitas seperti beliau, siap, ya. Jadi di sini kita harus mempersiapkan diri. Jadi dengan adanya perenungan akan kematian tersebut, ya, apabila ini semua bisa membawa kita sampai ke tingkat pencapaian daripada konsentrasi mendekati, ya, neighborhood concentration tadi, konsentrasi mendekati, walaupun hanya sampai ke saat itu akan timbul suatu sense of urgency tadi, itu suatu kondisi keterdesakan, ya. Kita mempunyai perasaan saya terdesak untuk segera melakukan meditasi, saya terdesak untuk segera melakukan kebajikan karena saya tahu bahwa kematian saya pasti akan datang. Jadi kita mempunyai keinginan yang kuat, bertekad untuk bisa bermeditasi terus, ya. Jadi ini jangan sampai tunggu sampai saya tua, sampai saya sudah sekian tahun saya baru udah akan meditasi, ya. Seperti halnya juga saya merasa terlambat, saya harus bermeditasi, ternyata saya tidak bermeditasi, harus tunggu sekian tahun lagi, ya. Padahal sebelum sampai waktu itu kita udah mati, sayang, ya. Jadi jangan tunggu sampai tua. Bahkan kalau kita sudah sampai saat itu, usia kita udah tua, kita mau duduk bersila aja, sakit sana sakit sini, susah untuk bermeditasi. Kita bisa latih dari awal, dari sejak muda kita berlatih. Jadi ini akan lebih menggampangkan kita. Jadi apabila kita bisa menuju ke sampai meditasi yang sangat baik, nggak usah jauh-jauh deh, hanya sampai mendapat sebuah konsentrasi mendekati saja. Pada saat itu kita sudah dapat cukup banyak menekan hasrat keinginan kita, sudah dapat menekan kesombongan yang ada pada diri kita, dan juga sudah dapat menekan kemelekatan kita akan kesenangan duniawi, ya. Jadi ini harus kita lakukan, jangan tunggu tua, jangan tunggu sampai saya tahu saya udah mau mati berapa bulan lagi, ya. Seperti yang ditanyakan Pak Tanagus kemarin, ya. So kaya kadasti, no, recollection of 32 parts of the body. So I mentioned that the 2 parts here. So if you are interested, no, you can read what are the 2 parts. So even the 5 external, no, the parts like the head hair, body hair, nails, teeth, skin. So no, during the Buddha's time and even up to now in Myanmar, so no, those young boys who are going to be novitiated, so we ask them not to reflect on these head hair, body hair, nails, teeth, and skin, and try to also to see the disgusting nature of each of them. So, like in the Buddha's time, they say, so those novice to be, when they have reflected on this, now on the day they are going to be they novitiated, so they raise the hair. So when the hair falls down, so nobody would like to keep those hair. They are very disgusting. So just reflecting on disgusting nature of the hair, they become stream winner. Many of them can become stream winner. So very powerful, this meditation. So the Kaya Kadasti, so like in the Pauk Center, as it is very beneficial. So the Pauk Shadow taught this meditation, not to meditate, for meditators. So if you attain like that, we say the 4th jhana in Anapanasati, you can do all these 40 meditation subjects, whichever you want, very easily. So I say as you attain the jhana, you can look into your body to see all these 32 parts, very easy. So like in the Pauk Center, Shadow said, like try to see these 32 parts, one after another. So make sure that you really know 32 parts. When I was in the Molmyai University, as professor there and also president of the Buddhist Association there, so I asked my staff. So there are more than 30 teachers. So who want to go to to meditate in Pauk Meditation Center? I will give you 10 days casual leave, by my authority. So 13 lady teachers, they said, we will go. No man teacher would like to go. And this 13 teachers, so the next day I took them
to Pauk Meditation Center on 10 day. So not just in the evening, I took them back. No, they can meditate only, not even 10 days actually. And out of that 13, 10 of them can develop neighborhood concentration. No, very quick. And 2 of them among these 10 can also develop the first jhana. No, so at that time there are very few meditators, and the Buddha, our teacher, taught the 4-element meditation to develop the concentration. And we found that 4-element meditation is the best one, to develop concentration very quickly. And of course, at that time, the Pauk Sayadaw, so he went on alms round in the village. So he also made. I will go on alms round this village, this village, this village, this village, 1 day each. So all the people, they donated many food. So you have to bring the food. Many of them brought back, so that the monks here and can also take the food there. So he don't allow the monks to go on alms round, just meditate. He will go around and provide them food. And after the noon time, so after he have rested, and in the afternoon, the meditation section, he would always sit in the meditation room. So in that, the 4-element meditation. So after sitting, say for 1 hour, you report what you have seen. Now if you can see well, he will teach you the next step. So when he guides like that, very quickly, the meditators can develop the concentration very quickly. But nowadays, like in Mol Miang Pauk, the meditation center, we had nearly 1,000 meditators, including about 500 monks, 300 nuns, and then about 200, the overseas meditators. We always have about 200, the overseas meditators. So now he cannot give the individual guidance anymore. So he choose the Anapanasati to develop the concentration. And Anapanasati is the second best one. We found it. So it is very, very good meditation also. So like one of my teacher, when she got that neighborhood concentration, so as soon as you get the 4-element meditation, if you attain the neighborhood concentration, Sayadaw would ask you to continue with this Kayagata state. Try to see all the 2 parts of your body, one after another. So they ask them to look at that. And one teacher, when she looked at her liver, she can see only 1 lobe. When she looked at other people, he could see 2 lobes of the liver. So he said, "Why I have only 1 lobe?" He asked his the co-meditators, "Please look at my liver. How do you see?" "Oh, they also see 1 lobe." So he had to report to the teacher, to the Pauk Sayadaw. "Teacher, I have only 1 lobe. Other people have 2 lobes." So he said, the liver. Well, Sayadaw encouraged her. Well, those who have only 1 lobe, they are very courageous and they work very hard. So it's good. So she was happy. So actually, it's not good that they have only 1 lobe. So not like that. You can see in detail. When you can see all 32 parts in you, the Pauk Sayadaw asks you to see 32 parts in everybody. That is meditating. So when you can see all 32 parts, so you don't see these people as the person anymore, as a assemblage, a collection of these 32 part walking, 32 part. So again, when you concentrate on the skeleton, then you can see only skeleton. So all the people were like skeleton walking. For yourself, when you're like breathing, you're walking, you see yourself as skeleton. So if you can see like that, then you don't have any attachment to your body. You can cut off your craving, attachment to the body, to other people's body. So it is very, very good.
So we get Asubha Sanya just like in the Asubha Bhavana, the same thing. So we say that Asubha Bhavana is meditation on a dead corpse. Now in the Kayagarasti, it is also the like Asubha Sanya, Asubha Bhavana, but meditation on a living corpse, we say, living corpse. Okay. Ya, itu makanya Cik Lili memberi nama Kayagata Sati di sini ya, supaya orang-orang di sini hanya terdiri dari tengkorak-tengkorak mungkin. Oke, jadi kita kemudian menuju ke Kayagata Sati tersebut, di mana Kayagata tersebut juga sebenarnya adalah suatu meditasi yang sangat baik ya, karena dia juga merupakan sebuah perenungan kepada kejijikan ya. Dia merupakan suatu perenungan kepada kejijikan. Jadi di sini kita dapat mengatakan melihat ke dalam ke-32 bagian daripada tubuh kita ya. Jadi umumnya ini dikembangkan setelah seseorang itu bisa mencapai ke tingkat konsentrasi mendekati ataupun kalau bisa memasuki ke tingkat konsentrasi jhana, mencapai jhana keempat. Jadi dengan perenungan kepada ke-32 daripada jasmani tersebut, bisa kepada rambut, kepada bulu badan, kepada kuku dan segalanya, gigi ya. Jadi ini adalah menurut perenungan tersebut. Jadi seperti halnya Buddha, masa Sang Buddha ketika beliau saat itu menderita sakit ya, dia memegang kepalanya dan menghapus kepalanya, kemudian ada rambut yang jatuh. Biasanya orang juga begitu rambut kita ada di kepala kita begitu merawatnya ya, begitu dia jatuh ke lantai, kita melihat ini adalah barang yang menjijikkan, kita tidak menyukainya ya. Namun sebenarnya kalau kita bisa mengambil kejijikan daripada rambut kita sebagai objek meditasi dan kita merenungkan atas kejijikan-kejijikannya, bahkan kita bisa berkembang sampai mencapai ke tingkat Sotapanna ya. Jadi di pusat meditasi Pak Au, di mana Pak Au sendiri juga mengajarkan semua meditasi pada perenungan daripada Kayagata Sati tersebut, terutama jika seseorang itu mencapai jhana keempat. Karena setelah mencapai jhana keempat, kita akan dengan mudah untuk mengadakan perenungan kepada 32 bagian dari jasmani. Jadi kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, di mana di dalam diri kita sendiri kita hanya terdiri daripada 32 bagian daripada tubuh, dan melihat satu persatu, satu demi satu, sehingga kita bisa melihat semua ini dengan jelas secara keseluruhan. Jadi ketika Dr. Mon sendiri yang mengajar di Maulamian University, beliau juga adalah seorang presiden daripada Buddha Association ya, Buddha Sasana Association di sana. Jadi beliau mempunyai 32 staff ya, di mana 30 orang itu adalah wanita dan dua orang itu adalah lelaki. Jadi beliau mengatakan kalau di antara Anda yang mau pergi bermeditasi ke pusat Pak Au sesuai dengan otoritas saya bisa memberikan waktu 10 hari buat Anda. Siapa yang mau, ayo. Dan ternyata hanya 30 wanita yang pergi. Kenapa 32 cowoknya nggak pergi? Saya nggak tahu ya kan. Jadi kenapa 30? Pada masa Sang Buddha boleh katakan lelaki lebih intensif untuk belajar meditasi ya. Sekarang malah wanita yang lebih banyak belajar Abhidhamma, saya lihat di sini ya. Ini beda. Saya saat ini udah mulai berbeda. Jadi di sini 30 yang masuk ke sana, mereka menjalankan meditasi di pusat meditasi Pak Au ya. Jadi bahkan 10 di antaranya ada yang mencapai ke konsentrasi pendekatan atau neighborhood concentration tadi, dan bahkan ada 2 orang yang mampu mencapai jhana pertama ya. Sebuah hal yang sangat bagus. Jadi
Setelah itu ya, mereka sudah bisa diajari untuk melihat kepada 32 bagian daripada tubuh, dan juga bisa merenungkan masuk kepada meditasi perenungan kepada 4 elemen, sifat-sifat daripada 4 elemen, untuk mengembangkan meditasi yang baik. Karena perenungan terhadap sifat elemen Catu Dhatu Wawatana tersebut adalah merupakan salah satu meditasi terbaik untuk mengembangkan konsentrasi menuju vipassana. Ya, jadi pada saat itu Pak Usaido sendiri juga sering mengadakan pindah patah dari satu desa ke desa lain, satu desa ke desa lain, sehingga pada saat itu banyak masyarakat desa yang memberikan banyak makanan kepada beliau, dan beliau mengumpulkan semua makanan itu dan tidak membiarkan para biku lain untuk mengadakan pindah patah. Mereka hanya meminta mereka yang bermeditasi di pusat meditasi saja, tak perlu. Beliau hanya keluar bersama ya beberapa orang tentu pesertanya untuk mengumpulkan pindah patah tersebut dan menyediakan makanan kepada para biku. Jadi sebenarnya sebuah hal yang sangat luar biasa. Kalau biasanya kita berdana di sini kepada biku, di sana kalau kita bermeditasi, bayangkan kalau sempat Pak Usaido menyediakan makanan buat kita, betapa mulianya Anda, ya kan? Pergilah ke sana, jangan tinggal lagi ya. Jadi setelah menjelang tengah hari, beliau biasanya pulang dan duduk bermeditasi ya. Jadi apabila Anda mampu mencapai ke tingkat konsentrasi yang baik atau ke tingkat jana, Anda bisa melakukan meditasi pada 4 elemen tersebut. Jika Anda bisa dapat melihat dengan baik ya, maka beliau akan mengajarkan Anda langkah berikutnya, sehingga konsentrasi Anda akan berkembang dengan sangat luar biasa cepat. Nah, jadi bahkan sekarang di Maulamian ya, di Maulamian mempunyai lebih daripada 1.000 orang meditator di sana, yang terdiri dari 500 biku, 200 orang sayale, dan 200 orang yang para praktisi meditator yang datang dari luar negeri ya, dari luar Myanmar tentunya. Jadi juga tentu ada meditasi lokal. Jadi karena sebegitu banyaknya praktisi atau meditator yang berlatih di sana, sehingga di sana sangat sulit untuk memberikan meditasi secara bimbingan orang per orang lagi, ya kan? Karena sulit, maka di sana lebih banyak mengajarkan meditasi anapanasati. Jadi karena anapanasati juga adalah merupakan salah satu meditasi yang baik, yang kedua terbaik ya. Jadi ketika Dr. Moon tadi membawa para stafnya ke sana, satu daripada stafnya tersebut ya yang mencapai ke konsentrasi daripada pendekatan tadi juga diajarkan untuk melihat ke Kayagata Sati, di mana melihat kepada 32 bagian tubuhnya. Pada saat itu dia mencoba melihat ke dalam hatinya ya. Ketika dia melihat ke hatinya, dia melihat, kok hati saya hanya mempunyai 1 lobus ya. Hati kan ada 3 lobusnya, 3 segmen lobusnya ya, 3 lobus. Bahasa Indonesia lobus apa sebenarnya? Kami panggil lobus saja sebenarnya ya, 3 lobus ya. Jadi dia melihat saya hanya 1 lobus katanya. Jadi dia agak sangsi ya, dia panggil temannya, coba kamu lihat saya ada berapa lobus. Dia lihat orang lain ada yang 2 lobus kan misalnya, dia melihat dirinya. Jadi temannya lihat juga, ya kamu cuma punya 1 lobus katanya. Ya, sebenarnya ini dia bukan cuma punya 1 lobus, dia punya 3, kecuali dia mengalami operasi lain. Dia mempunyai 3 namun 2 tidak berkembang. Ya, tidak berkembang. Jadi 1 lobus yang berkembang. Nah, jadi dengan demikian ya, dia menjadi bingung, dia pergi kepada guru, dia katakan, guru, saya juga sudah menyelidiki, saya cuma melihat di hati saya cuma ada 1 lobus. Teman-teman saya ada 2 lobus, ada 3 lobus. Saya minta mereka melihat saya juga cuma 1 lobus. Jadi gurunya mengatakan, ya nggak apa-apa. Justru Anda berbahagia mempunyai 1 lobus hati, karena Anda mempunyai 1 tekad hati yang begitu kuat untuk bekerja. Ya, mempunyai semangat luar biasa kan, memberi semangat pada dia. Padahal memang secara kedokteran ya, hati itu kalau 3 lobus dia bisa bekerja secara baik ya, karena memang sekitar 30% daripada hati yang masih baik aja dia masih bisa menghandle semua fungsi-fungsi metabolisme tubuh.
Nah, jadi dengan satu bisa, tapi ini dia kemudian bersemangat ya. Dengan melihat kepada 32 bagian dari jasmani tersebut ya, Anda pada saat itu tidak akan melihat adanya seseorang dalam keadaan utuh lagi. Semua orang Anda lihat hanya berupa 32 bagian daripada jasmani, rangkuman-rangkuman yang dirakit menjadi satu ya, daripada bagian-bagian tersebut ya. Bahkan apabila Anda sudah berkonsentrasi melihat kepada kerangka manusia seperti yang ada di depan, itulah kerangka. Anda kalau lihat dari kerangka ini, Anda tahu nggak ini kerangka lelaki apa kerangka perempuan? Nah, dari mana Anda kesimpulan itu lelaki? Nah, dari mana itu? Ya, jadi kalau Anda melihat ke sana ya, Anda hanya melihat kerangka-kerangka yang berjalan ke sana kemari. Anda hanya melihat kerangka yang bekerja di sini ya. Jadi di sini Anda melihat tidak adanya orang lain, hanyalah kerangka-kerangka tersebut ataupun bagian-bagian tubuh, sehingga kemelekatan kita kepada jasmani tersebut menjadi berkurang ya. Saat itu kita juga akan menurunkan kondisi-kondisi ketetakan jasmani, kita sebut dengan kita mencapai suatu persepsi asubasanya ya, suatu persepsi yang di mana akan kejijikan. Jadi di kayak tadi yang di asuba tadi kita melihat kepada mayat yang sudah mati, di kayak gatasati artinya kita melihat kepada mayat yang hidup ya. Jadi kalau melihat ke depan, ini mayat ini kerangka memang jelas lelaki tapi bukan tebak-tebak ya, ini memang jelas lelaki. Perbedaan hanya lihat dengan gampang ya, di tulang pinggul kalau lelaki itu ruangnya itu segitiga, wanita oval, itu bedanya ya. So we have this sort of full skeleton. Ini segitiga sama oval. Full skeleton. Karena wanita akan melahirkan. So in Yangon and Mormiai Center, we have this the full set of the skeleton. They are inviting you. Please come and meditate. You are welcome. Mau? Sebenarnya nggak susah ya. Kita sewa aja satu. Jadi waktu saya di kedokteran ya, saya juga menyewa ya. Saya itu kita nggak mungkin sewa seluruhnya, susah bawanya ya. Saya sewa tengkoraknya saja, saya bawa ke rumah, malam hari sebelum tidur saya baca-baca ini os patella, os frontalis, parietalis, occipitalis, itu saya baca-baca. Setelah capek ya taruh di samping tidur, tengkorak tidur di samping kita ya nggak apa-apa ya. So let's go to the next topic, the text again. So the last anusati is anapanasati. So I already taught you how to do this anapanasati as taught by the Buddha. So now we finished 30 meditation subjects. So you have some idea how to meditate on them, and especially. I also told you how to take the full guardian meditation and anapanasati, and try to meditate on these as much as possible, especially the Metta Bhavana, and then the Buddha Nusti and anapanasati. Try to meditate every day. Try to practice. Jadi kita sekarang memasuki ke anapanasati. Jadi anapanasati tidak perlu dijelaskan terlalu banyak lagi, karena dalam beberapa hari ini setiap malam kita ada mempunyai waktu ya mempelajari anapanasati tersebut. Jadi kalau kita sudah mempelajari ke 10 anapanasati tersebut, ke 10 nusati tersebut, kita coba bagaimana untuk bisa melatihnya sendiri ya, untuk mencapai ke tingkat konsentrasi yang baik ya, dengan praktek-praktek sendiri juga bisa. So go to the next topic, sublime living. Sublime living. So now, the sublime living is full Brahma Vihara, living in the sublime state, just like the Rupa Brahmas. So, this is the meditation on metta, loving kindness, benevolence and goodwill.
And Karuna is compassion or pity. And then the mudita is sympathetic joy or appreciative joy. And then upekha is equanimity and mental balance. So when we meditate, so please go on. Please go on. So, no, go on. Go to the next. No, go to the next. Go to the next. So, living in the sublimed abode, we say. Now, to practice the Metta Bhavana in the general way. So we try to visualize all living beings as much as possible. And we sincerely wish, may all living beings be free from danger, free from bodily pain, free from mental suffering, and may they be well and happy. And you can choose just one of the four. So we choose, may all living beings be happy and well. May all living beings be happy and well. So in a general way, we just meditate like that. But when we want to develop the jhana, then it is described in Visuddhimagga. We have to begin the meditating on a person whom we adore, respect, and we love, not just like, say, our teacher. So don't begin on your beloved ones, not like your parents, your family member. Don't begin, because you have great attachment to them. Attachment is that we interfere with the meditation. So try to, like the neutral person. And a male person has to meditate on a male person. Female meditator has to meditate on the female, the person. So again, you reflect in these four ways and you choose one. So to begin that meditation without any developing the concentration, it will take very long time. Just like in the Pauk Meditation Center. So after you attain the fourth jhana in Anapanasati, then the teacher, Pauk Sayadaw, will teach you how to do this full guardian meditation. So in the full guardian meditation, this Metta Bhavana is the first one. So what you do is, you develop the fourth jhana by Anapanasati. You have already attained it. Try when you develop the fourth jhana, so very bright light comes out from the mind. So try to radiate very bright, the penetrative light. So when you get very brilliant light, then you come out of the jhana. Come out of the jhana. Now you try to recall, so that your teacher, your teacher will appear in the light very clearly. Just he is sitting there, just a living being. So try to see his very the comfortable and pleasant nature, and then try to meditate. May my teacher be happy and well. May my teacher be happy and well. So you concentrate on one person and on one one attribute, then you can develop the jhana quite quickly. So as you already attain the fourth jhana, when you come out of the fourth jhana, the fourth jhana I do is the fifth jhana, equivalent to the fifth jhana. So your concentration is in the neighborhood of that fifth jhana, very high. So when you reflect on that person, may he be happy and well. So very soon you can attain the first jhana. And then you can go to second jhana, third jhana, up to fourth jhana in the five jhana method. So we have to develop up to the fourth jhana. Then if you are skillful, then try to meditate. Similarly, up to 10%, that person who you respect and adore. So when you can do that, only after that we can meditate, the loving kindness on our beloved ones, like your, the parents and the children and friends.
And then you have to develop the loving kindness on neutral person. Those who your friends who are neutral, you are not attached to them. So, and then also to your enemies. You should be able to develop the fourth jhana, up to the fourth jhana on the enemy. Only then we reflect on ourselves. Also we reflect, may I be happy and well. You also begin with this. And then to the very respectable person, neutral person, and your enemy. And you have to develop fourth jhana on this all this thing. Only then we say you have no difference between separate person. You can develop equal loving kindness to all the four. Then only then you develop the 528 the metta we say. So in the 528 metta we reflect these four kinds of the metta in all the 10 directions to all living beings. Then if you develop up to the jhana and radiating loving kindness to all living beings, in one direction, for example, you are living in the sublime state. Okay. Sekarang meditasi pada Brahma Wihara. Jadi 4 metta, karuna, mudita, upeka. Tapi memang Pak John kurang metta pada saya, ditinggalkan lagi. Ya, cari enggak apa-apa, langsung aja. Oke, belakang. Pak John, sorry. Ya, kembali ke Brahma Wihara. Oke. Jadi Brahma Wihara ini sebenarnya merujuk kepada keadaan keagungan, ya. Jadi berdiam dalam keadaan keagungan. Jadi di sini adalah suatu kondisi yang sama dengan moralitas daripada Brahma, ya. Jadi kita melihat di sini ada yang pertama yaitu metta. Metta atau cinta kasih, ya. Di sini dapat dijelaskan sebagai suatu batin yang begitu mencintai makhluk yang lain, ya, di luar diri kita sendiri juga. Ya, kemudian ada karuna, di sini adalah belas kasih. Ya, kemudian ada mudita, bersimpati dengan kebahagiaan orang lain, dan kemudian setelah itu upeka. Jadi kalau kita melihat pertama-tama kita bermeditasi pada metta, ya. Bermeditasi pada metta dulu. Jadi kita diminta untuk mencoba memancarkan cinta kasih kita mulai daripada seperti yang disebutkan di dalam Visuddhimagga, jangan langsung kepada orang yang kita cintai dulu, ya, karena nanti ada kemelekatan di sana, ya. Memang kita sebelumnya pernah mempelajari mulai dari diri kita sendiri pada orang lain, kan, pelan-pelan. Tapi di sini malah dikatakan jangan langsung pada diri orang yang kita cintai dulu karena kemelekatan tadi. Jadi kita melakukan dulu kepada orang-orang yang bersifat netral, ya. Jadi dalam hal ini juga kalau lelaki bermeditasi metta, pancarkanlah cinta kasih itu kepada sesama lelaki. Wanita, pancarkanlah cinta kasih itu kepada sesama wanita. Di pusat meditasi Pak Au, ketika seseorang sudah mencapai ke tingkat jhana keempat, dalam metode 4 jhana tentunya. Jadi kita mulai diajari dengan meditasi 4 perlindungan, ya. Jadi kalau Dr. Moon, kalau dia menyebutkan jhana keempat selalu merujuk kepada jhana keempat daripada metode 4 jhana. Jangan ke jhana kelima. Kalau dia menjelaskan mencapai ke tingkat jhana keempat berdasarkan Brahma Wihara, itu baru benar-benar sampai keempat. Karena di Brahma Wihara yang sampai metta, mudita, karuna itu hanya mencapai jhana keempat berdasarkan metode 5 jhana. Ya, itu perbedaannya. Jadi jangan terjadi kesalahan persepsi. Jadi di sini dikatakan ketika sudah mencapai jhana keempat, kita bisa diajari oleh Pak Au Sayadaw tentang 4 meditasi perlindungan memulai dengan metta. Jadi apabila kita sudah mencapai hal tersebut, ya, pada saat itu, di mana pada saat jhana keempat cahaya yang terang akan keluar, ya, dari batin kita, akan menembus, ya, bisa dengan melihat dengan kekuatan jhana tersebut kita mulai berkonsentrasi kepada
karena pada saat keluar ke jana 4 tadi konsentrasi kita keluar ya, kita berada jana 4 kita keluar. Begitu keluar dari jana keempat, pada saat itu konsentrasi kita itu dikatakan kan berada pada suatu neighborhood concentration yang mendekati ke jana 4, masih sangat dekat jana keempat walaupun kita sudah keluar. Nah, dengan kondisi konsentrasi yang begitu kuat tersebut ya, kita mulai untuk mencoba melihat cahaya dengan ke dalam cahaya tersebut kita menimbulkan suatu pancaran cinta kasih dengan seolah-olah memanggil ya guru kita untuk hadir di dalam cahaya tersebut. Nah, jadi apabila hal tersebut betul-betul setelah kita lihat ya, kita boleh mencari tempat yang sangat-sangat layak untuk bermeditasi, duduk dengan tenang. Pada saat itu kita bisa merefleksikan, semoga guru saya berbahagia dan sehat selalu, semoga guru saya berbahagia dan sehat selalu terus menerus ya. Jadi ini suatu pancaran kita kepada sang guru ya. Jadi apabila kita saat itu dengan meditasi cinta kasih tadi ya, ini tadi kita keluar dari jana keempat, metode 4 jana ya, dengan konsentrasi pada meta, kemudian kita bisa mencapai jana keempat, metode 5 jana ya. Jangan silap, tadi keluar dari jana keempat, metode 4 jana, dengan konsentrasi neighborhood concentration tadi, kita mengambil meta sebagai objeknya, memancarkan meta kepada guru kita sampai mencapai jana keempat, metode 5 jana. Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Ya, karena kita ketahui meta atau cinta kasih itu wedananya masih somanasa. Jadi sampai ke jana keempat, itu piti dan UPK masih hadir, piti dan suka masih hadir. Jadi hanya jana keempat. Ya, meta masih jana keempat karena masih ada unsur sukanya di sana. Kalau kelima dia sudah UPK, nggak bisa lagi, meta nggak bisa masuk lagi. Ya, itu alasannya. Jadi kemudian kita setelah itu kita bisa merujuk kepada 10 orang lainnya, memancarkan cinta kasih kepada 10 orangnya lainnya. Setelah ini selesai kita sampai ke hal tersebut, kita baru mulai boleh memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang tercinta. Juga bisa kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, kepada anak-anak, kepada orang-orang yang dikasih. Setelah itu kita mulai memancarkan kembali juga kepada orang-orang yang bersifat netral, bisa teman-teman kita. Ya, setelah itu hal yang tersulit yang harus kita lakukan, memancarkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita. Coba, ini memang sulit sekali, tapi kalau bisa betapa mulianya Anda ya, dengan memancarkan cinta kasih kepada musuh sampai mencapai jana keempat. Nah, setelah saat itu kita masuk ya, jadi dalam hal tersebut kita tidak ada membedakan satu orang dengan orang lain lagi, semua sama ya, semua orang berada dalam kondisi kesetaraan yang sama. Kita memancarkan 128 meta dan merefleksikan ke 10 sisi ya, 10 arah. Jadi setelah pada saat itu ya, kita mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia dan sehat selalu ya. Ketika Anda bisa mencapai pancaran kepada salah satu sisi saja, setelah itu dikatakan Anda sudah berdiam dalam keagungan ya. Jadi di subline about itu berdiam dalam keagungan atau berdiam dalam griya agung ya. So the Karuna, Mudita, Upekha are also developed in a similar way, like we do the Metta Bhavana. So to practice Karuna, we embraces all sorrow-stricken beings and sincerely wishing them may all miserable beings be free from miseries. And to exercise mudita, we embraces all prosperous beings and wishing them sincerely may their gain and prosperity remain with them for a long time. And to exercise upekha, one embraces
the good and the bad, the loved and the unloved, that mean all living beings. And wishing them, all beings are as they are conditioned by their own karmas. Okay. Di sini kita melihat, ya, meta karuna, ya. Jadi pada saat kita bermeditasi pada karuna, kita mengharapkan semoga semua makhluk hidup terbebas dari bahaya, semoga semua makhluk hidup terbebas dari rasa sakit secara jasmani dan penderitaan mental, dan mereka akan berbahagia dan baik selalu, ya, bahagia dan sehat selalu. Juga dalam hal mempraktekkan karuna tersebut, seseorang boleh katakan merangkul seluruh penderitaan daripada makhluk hidup, ya, dan mengharapkan mereka bisa semua penderitaan makhluk-makhluk yang menderita bisa terbebas daripada penderitaannya. Kemudian untuk mempraktekkan mudita, seseorang juga bisa merangkul semua kesejahteraan makhluk hidup. Jadi kita hanya mengatakan bahwa semoga kesejahteraan yang diperoleh akan bersama dengan mereka untuk waktu yang lama. Ya, jadi semoga mereka selalu berada dalam kesejahteraan tersebut. Sampai di sini Anda melihat di sini masih semua adalah bersifat hal-hal yang kebahagiaan atau hal yang lain. Ya, di sini masih jana keempat. Ketika kita memasuki mempelajari UPK, kita sini sudah tahu bahwa kebaikan kebarukan seseorang itu kan sebenarnya karena kamanya. So in daily life, we practice in this way, in this four ways. So if you practice in daily life, then all the people love you and they are friendly with you. You can associate with them very well and you will live very happily, and you also will succeed in your business. Okay. Dalam mempraktekkan ini semua, ya, jadi semua orang akan merasa begitu mencintai Anda, ya, semua orang akan begitu mendukung Anda, bahkan apabila dalam kehidupan Anda, semua kegiatan kehidupan Anda akan berhasil. Ya, jadi semua praktek ini dilakukan sama seperti caranya ketika kita memancarkan cinta kasih, ya. Ini caranya sama. The next topic, so we say the next topic, perception of loathsomeness on food, is to reflect, to see the disgusting nature of food, and also, if you are very choosy, to get only good food, you should do this meditation. Okay, the next one. Okay. Sekarang ahare patikulasannya, suatu meditasi pada pencerapan kepada makanan yang sangat menjijikkan, ya. Dia lewatkan saja karena dia takut Anda nanti makan siang nggak bisa makan mungkin, ya. And the next topic, the next topic is defining the four elements. Chatu dhatu vavatthana. Chatu dhatu means the four primary elements. Pathvi, Apo, Tejo, and Vayo. So our body is made up of material groups. And in every material group, there's not four primary elements. They are not the main component. So that means our body is mainly made up of these four primary elements. So these four primary elements, in the ultimate state, ultimate form, they don't have any form, shape, the appearance, etc. So we have to reflect on their nature, on their characteristics. So we say, like the Pathvi has the characteristics of hardness and softness, and then the Abo has the characteristic of the cohesion, and the where it is softness. Abo has the characteristic of cohesiveness and fluidity. Tejo has a characteristic of pushing, and the Tejo is hotness and coolness.
And then Vayo, no, has the characteristic of the pushing and supporting. Okay. Sekarang ke satu datu bawah tanah tersebut yang kita refleksikan. Ini termasuk sebuah meditasi yang sangat penting meningkatkan konsentrasi kita untuk masuk ke vipassana. Jadi sering ini ada sebuah persepsi yang salah, apa beda dengan ya di vipassana yang juga melihat kepada 4 elemen ini, ya kan? Bedanya di sini di satu datu bawah tanah kita merujuk kepada melihat kepada sifat-sifat daripada 4 elemen, ya sifatnya. Jadi bukan karakteristik yang 3 karakteristik, tapi di sini pada sifat-sifatnya. Jadi pada sifat-sifat tersebut kita melihat bagaimana Patawi, ya elemen padat atau elemen tanah di sini dia mempunyai sifat kekerasan, ya mempunyai sifat kekerasan dan sifat kelembutan. Ya. Kemudian apo kita melihat sifat daripada saling menyatukan, kohesif itu kan saling melengketkan. Ya, sifat penyatuan dan sifat mengalir. Kemudian tejo kan melihat kepada temperatur panasnya atau dinginnya, ya. Kemudian wayo sifat daripada menyokong dan menopang, ya. Dia mendorong atau dan menopang. Jadi itu melihat sifat keempat daripada sifat-sifat tersebut. So, in practice, so you have to, you can choose the easiest one. You can be of the 8 characteristics. We usually choose the pushing one. The pushing is just like you push your body here, or you can push your hand on the table here. Then you can see the pushing effect. It comes all up to here. And the pushing will spread all over the body. So when you breathe in, the air pushes in. So you can take the pushing of the air in any point of this. And then it also pushes your chest to raise. And your stomach also it pushes to be rising. So you can also take note of this, the pushing, the rising of the pushing in the chest or in the belly. Any place where pushing is distinct, then you just concentrate on that and just meditate, pushing. So that pushing becomes very, very distinct. Then you try to spread it to be, to know the pushing all over the body, internally and externally. So if you know the whole body, this pushing. So they say you see like boiling water. So the boiling water, the bubbles are coming up, boom, 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 boom. So it's pushing like that. So in the same way, you try to do with the remaining 7 characteristics. When all the characteristics, one after another, you can know them very well throughout the body. Then try to meditate, one after another to be, to be quicker and quicker, and you can also see them, all of them, at the same time. Then you try to do it you try to note them in the order of Patavi, Abo, Tejo, Vayo. That means you have to see hardness in the whole body, softness in the whole body. Then you see Patavi, and then cohesiveness and the fluidity for Abo, hotness and coolness for Tejo, pushing and supporting for Vayo. So in that order, try to see. Then when you see well, try to focus on them. So Paucharo asas. Don't focus on your brain, on your head. The brain may be affected. When you say hotness, so it become hot. So try to see from the shoulder, and try to see from the shoulder, the lower part of the whole body, and then try to see this the one by one, and then focus on all of them. When you can focus very well on these, the 8 characteristics, the body disappear. Only this 8 characteristics will be distinct, and you can focus on that. Very soon, the light start coming out.
And when the light becomes very bright and penetrating, so we say you attain the neighborhood concentration. No, so that is the way in Pauk Meditation Center. No, the Pauk or past taught the meditation in this way. Okay. Ya, jadi dalam merenungkan ke Catu Dhatu Wawatana tersebut, ya. Jadi kita artinya merenungkan kepada sifat-sifat daripada elemen-elemen tersebut, ya. Jadi dari keempat elemen tersebut, ya, kita mencoba untuk melihat dari empat elemen kan ada 8 karakteristiknya. Kita coba melihat ke karakteristik yang paling jelas, ya. Kira-kira bagi kita apa yang paling jelas? Biasanya bagi para praktisi di pusat meditasi Pa'au, mereka lebih menuju kepada dorongannya. Dorongan atau tekanan. Jadi mereka bisa menekan pada hal artinya dengan jari, misalnya pada meditasi kita menekan kepada lantai kita misalnya, ya, kita merasakan tekanan-tekanan tersebut, ya. Jadi kita juga berusaha menekan kepada bagian-bagian tubuh lainnya sambil merasakan seluruh tekanan-tekanan yang muncul pada seluruh tubuh kita. Nah, kita bisa juga melihat kepada nafas masuk yang menekan, yang masuk dan menekan, yang mengembangkan dada, perut dan segalanya, ya. Jadi tekanan-tekanan itu kita rasakan mulai dari seluruh bagian tubuh, ya. Jadi di sini kita juga bermeditasi pada tingkat yang bagaimana dia begitu jelas muncul, ya, tekanan-tekanan tersebut. Akhirnya kita bisa melihat bagaikan air yang dimana mendidih balon-balon udara, ya, yang di dalamnya itu yang naik itu kan bersifat menekan ke atas. Jadi ini kita melihat hanya berupa tekanan-tekanan tersebut. Apabila semua itu sudah sangat jelas kita rasakan, ya, kita mulai bisa mencoba merenungkan ke 8 karakteristik yang lain, ya, ke-7 yang lain. 8 kita bisa melihat kepada ke-7 karakteristik yang lain yang menyangkut kepada seluruh jasmani kita, mulai satu persatu sampai mereka terlihat menjadi sangat jelas. Jadi setelah Patawi yang melihat ke sifat daripada kekerasan dan kelembutnya, kemudian sifat Tejo daripada temperatur panas dinginnya, dan sifat Apo daripada penyatuannya, kohesifnya dan juga mengalirnya. Jadi semua sifat-sifat ini dapat kita lihat mulai dengan memfokusnya pada bagian tubuh kita, tetapi jangan kita memulai dari bagian kepala, ya. Karena kalau kita memasuki ke bagian kepala, ketika kita mengambil suatu kondisi, misalnya karakteristik daripada panas, kepala akan menjadi sangat panas dan nafas juga akan menjadi sangat panas. Jadi ini tidak baik. Biasanya coba usahakan dimulai daripada pundak, ya, di bagian kepala bawah pundak, memperhatikan seluruh bagian itu sampai ke arah bawahnya, ya. Jadi dengan cara inilah kita mencoba memulai sebuah meditasi, mengamati satu persatu sampai seluruh daripada bagiannya, di mana seluruh pada saat itu. Setelah ini kita lihat berdasarkan sifat karakteristik daripada seluruh tubuh tersebut, kemudian seluruh jasmani terasa akan hilang, ya. Yang ada pada saat itu hanya yang jelasnya itu 8 karakteristik daripada 4 elemen tersebut yang menjadi jelas. Semua sudah tidak ada. Kemudian setelah saat itu akan muncul suatu cahaya menembus yang sangat terang, ya, di mana setelah ke titik itu kita dikatakan sudah mencapai ke pencapaian konsentrasi mendekati ataupun neighborhood concentration-nya. So though we teach the anapanasati first now. So if you have difficulty with this anapanasati, then you will be taught this, the 4 element meditation. So if you have any difficulty with anapanasati, so when Uriwada will come in March, March, Uriwada coming here for 10-day retreat, 9 to 18. 9 to 18.
tanggal 9 sampai 18 kalau nggak salah. So you come here and ask Sharo to teach you the full element meditation. Then you can after you attain the the neighborhood concentration. No, it's not difficult to go on, to go up to the jhana state. So now if you know the neighborhood concentration, so then we ask you, the teacher will ask you to see 32 parts of the body. That you do kaya kata state. So when you see all the 32 parts of the body, they ask you to focus only on your skeleton. On your skeleton, and they reflect on the disgusting nature of the skeleton. Then you attain the first jhana. When you attain the first jhana, we say again, then he asks you to focus on the skull, the whiteness of the skull of a person in front of you, meditating in front of you. So make it the white kasina meditation, or the dark kasina, and you can develop up to the 5 rupa jhana. So in practice, we go up to we say the 4th jhana method, 4th jhana. So we say the 4th jhana is the best, the best foundation for undertaking vipassana meditation. And the 4th jhana, and on the white kasina, the meditation, it radiates more brighter light than the 4th jhana of anapanasati. So if you can attain the 4th jhana in white kasina, you use this for the basis of vipassana meditation. Ya, jadi setelah mempelajari tentang meditasi pada 4 karakteristik, kita bisa nanti bulan Maret yang Bante Urewata akan datang ke sini ya, sebuah kebahagiaan bagi kita. Jadi kalau bisa datang bermeditasilah di sini, karena di sini juga tempatnya cukup nyaman dan bagus ya. Semoga Anda bisa mencapai konsentrasi yang baik. Jadi mungkin nanti akan diajarkan berbagai meditasi sampai apabila mencapai jhana 4 Anda bisa mempelajari ke Kaya Gata Sati ya. Jadi di Kaya Gata Sati juga nanti Anda melihat kepada bagaimana bagian tubuh, juga Anda bisa menggunakan kasina-kasina apabila Anda mengambil kasina putih, di mana pada kasina putih atau odata kasina tersebut cahaya yang dipancarkan oleh cahaya putih, gambaran putih itu kan akan sangat jelas menjadi sebuah hal untuk mencapai jhana keempat. Apabila kita mencapai jhana keempat dalam metode 4 jhana, maksudnya di sini adalah merupakan landasan yang terbaik bagi kita untuk menuju ke vipassana. Ya, saya rasa oke. So after Urevada, Venerable Agenya will come for three months vasa. During the vasa, 3 months. So the Agenya also can teach you this the 4 element meditation very well. So when he come, all the meditators can request him, please teach us the 4 element meditation instead of anapanasati. So you can do that. All can meditate for 3 months. Then you will get up to the jhana. Even you can go into the vipassana. Habis itu masa wasa, uaginya ya, uaganya akan datang. Jadi beliau juga guru meditasi yang baik, yang akan mengajari ke Anda sampai meditasi yang sangat baik lah ya. Udah jam apa ya? So we go to the next topic. Break. All right, let's have a break for half an hour.